Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Yang sudah hadir jemaat Tuhan boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang keras saudara. Haleluya. Yang mau memuji Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau datang padanya, kita mau bersyukur. Sebab Tuhan baik, Dia ajaib. Dan kita percaya mujizatnya terjadi bagi setiap kita pagi hari ini. Mari kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini kami datang untuk menyembah-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Kemenangan terjadi bagi setiap kami. Sebab kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami bebaskan roh kami. Kami mau menyembah Tuhan. Hidaramo, yaradamo. Hidaranama yasale, yaramo. Engkau besar Tuhan. Engkau besar Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Engkau penolong yang setia bagi kami. Sungguh kami percaya kasih-Mu besar. Yesus, mari kita sembah Dia, sembah nama Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Hurialamaya sadaralamo. Hidaramo, yararamaya sane, yaramanamo. Kami sembah nama-Mu. Yaralabaralama yaramo. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikan-Mu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikan-Mu. Engkaulah jaminan hidupku.
sembah Dia, naikkan pujian ini. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Ya Tuhan Yesus, kami sembah Engkau pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bersama-Mu di setiap musim. Mari sama-sama kita sembah Dia. Katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Panggil namanya, katakan Yesus. Oh, Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah. Mari berseru padanya, katakan Yesus, haleluya. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Oh, sama-sama katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Sekali lagi dengan segenap hati, Yesus, aku cinta padamu. Tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Oh, tiada yang menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kita sembah Dia. Oh, ralaba-ralaba, ralaba-ralaba. Kami sembah nama-Mu. Kami sembah nama-Mu. Kami sembah nama-Mu. Mari buka hati saudara, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Hiralaba ya sande, hiralaba ya sadaralamo. Haleluya. Hiralaba ya sayaralamo. Engkau baik di setiap musim hidup kami. Kami percaya penuh kepada-Mu.
setiap kami. Haleluya. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus yang kami muliakan. Oh, ralama ya sadaralamu. Mari sembah Tuhan dengan segenap kekuatan-Mu. Mari pandang wajah-Nya, sembah Yesus. Oh, ralama ya se. Kami rindu lawatan Tuhan bagi setiap kami. Biar jamahan-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Kami suka hadirat-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Mengalir kuasa surga di tempat ini, melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir pagi ini bagi setiap kami. Kami percaya Engkau baik, Engkau dahsyat buat setiap kami. Mari bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita mau persembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan pagi hari ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah Kau dengan segenap kekuatan-Mu, sembah Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kau ajaib bagiku. Ku sembah selamanya Kau hebat bagiku. Katakan sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
sama-sama sembah Tuhan, katakan. Mengangkat tanganku selamanya, kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, kau hebat banget. Sekali lagi, ku mengangkat tanganku selamanya, kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, kau hebat bagiku selamanya. Yesus selamanya, kau hebat bagiku. Yang percaya berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sembah Engkau di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersuka cita. Yang percaya, yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara ke kiri kanan saudara, katakan shalom. Selamat pagi. Siap bersuka cita dalam Tuhan. Yang siap boleh lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi, katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hati. Yeay. Terima kasih Tuhan. Nyanyi sama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Sama-sama angkat suara. Menari memuji, ungkapan sukacita di yo. Kau besar dan mulia. Amin. Ajaib semua perbuatanmu. Yesus terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu, oh Tuhan. Mari bersorak-sorai bagi Allah. Nyanyi sama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Dengan segenap kekuatan-Mu, yeay. Karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Segenap hatimu katakan, selamat sukacita di. Mari sama-sama katakan, dan mulia. Dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar, amin. Dan mulia, ajak semua
semua memuji-Mu. Amin. Kami memuji Allah yang besar. Yeah. Sama-sama nyanyikan. Kau terbesar dan mulia, ajaib perbuatanmu. Oh Tuhan, dan mulia. Yo, yo. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Dan biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua biarlah semua memuji-Mu. Oh. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Siap memuji Tuhan, yang siap memuji Tuhan sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, ya penebus kita yang hidup. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Yeay. Kami angkat suara bagi penebus kami. Sama-sama katakan, ya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosa. Ku yakin Dia akan terima, sembuhkan sakitku. Ku yakin, yeah. Ku yakin, ku akan pasti Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia. Sama-sama katakan, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Yeah. Mari nyanyi sama-sama katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya ku yakin. Mari sama-sama dengan iman kita katakan, Dia akan teritaku, sembuhkan ya sakitku. Ku yakin, ku akan panci Dia lama, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hidup, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hidup. Kau bebaskanku, bukan bangkit
Sama-sama katakan, Dia penebusku, Dia hidup, Dia penebus, Dia, angkat suara katakan, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebus. Mari dengan sukacita nyanyikan, Dia penebus, Dia hiduplah, Dia penebus, Dia hidup. Sekali lagi, Dia penebus, Dia hiduplah, Dia penebus, Dia hiduplah. Hey! Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Urala barala 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 barala. Urala barala 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 barala. Yarala barala 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 barala. Uriala barala 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 barala. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sembah Tuhan, katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sama-sama ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan hidup kami, amin, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari bangkit berdiri sama-sama, nyanyikan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kita mau buka kedua tangan kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan dengan segenap hati kita mau katakan Dia baik bagi kita. Angkat suaramu, naikkan syukur. Katakan Yesus baik. Wah, setiap karyanya bagi kami. Ya Allahku, ya Lala, ya Ramu, Inaralamu. Buka suaramu, belajar untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Katakan sesuatu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ya Rara, ya Ralamu, ya Ralamu. We worship you, Lord. We worship. Amin, amin, amin. Kiaralayamu, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Besarnya berlihat El Shaddai. Jemaat saja katakan dengan sungguh-sungguh. Katakan El Shaddai. Buka hatimu. Katakan Dia besar.
besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, yang olehnya kami memberikan hidup kami sepenuhnya, roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena anugerah. Kalau Engkau masih memberikan nafas kepada kami hari ini, itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Berikan kami telinga untuk mendengar, untuk kami memahami apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu, dan apa yang menjadi bagian yang kami harus lakukan. Biar kami lakukan, dan apa yang menjadi bagian-Mu, Kau kerjakan dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan, silakan duduk. Shalom. Sebentar, disiapin dulu ya. Ben. Oke, shalom. Nyanyi gua. Khotbah kali ini judulnya kesalehan juga tetap, tapi apa? Lebih spesifik, drift away. Drift away itu apa? Drift away itu S2-nya mana? Ben, next Ben. Nah, drift away itu apa? Terbawa arus. Pergi ke bawah arus. Nah, arus ini apa? Karena kan saya dari minggu yang terakhir, minggu sebulan kemarin gitu ya, saya khotbah soal hidup kudus, soal melakukan perintah Tuhan. Ngerasa nggak sih? Saya dulu lama gitu ya pelayanan pemain musik gitu. Setiap kita mau pelayanan musik itu kita selalu ngerasa tuh begini, kok kalau lagi berapi-api gitu ya, kayaknya gampang banget gitu ya untuk tidak melakukan dosa. Tapi ketika lagi agak males-malesan gitu sama Tuhan, kok gampang banget gitu melakukan dosa. Jadi setiap kita pelayanan itu kayak ada, lu ini berdosa lu, layak gak lu melayani Tuhan? Ngerasa gak sih kayak gitu? Jadi kalau kita lagi kuat gitu ya, kayaknya kita hebat bener gitu lawan dosa. Tapi begitu kita lagi lemah, kayak gampang banget berbuat dosa. Nah, saya mau cerita gini, dulu ketika pernah tahun berapa ya, yang film Passion of Christ, mungkin 2006 mungkin ya, itu tuh semua gereja itu ketika Paskah tuh setel film itu. Woy, dulu kita juga kuliah nonton film itu gitu ya di kampus, di gereja gitu, di setelin pas lagi Paskah. Seneng bener. Ngelihat Tuhan Yesus begitu, nangis-nangis semua orang di gereja. Apalagi ditambah lagi sama pendetanya digoreng lagi gitu, jadi semua tuh nangis.
Baru pulang dari itu, di kos-kosan gitu ya, bro, minum yuk, ayo. Ngerti nggak? Kadang kan hidup kita ini begitu. Ketika kita, Tuhan lagi jamah kita, wah kayaknya langsung seakan-akan kita, waduh Tuhan terima kasih Tuhan sudah ampun. Begitu pulang, nggak lama sebentar, udah bisa bikin dosa lagi. Kenapa kayak gitu? Nah, next Ben. Ini gambar saya jelek, tapi emergency gitu ya, nggak ada gambar lain, dicari di internet, nggak ada. Bukan yang ini Ben. Yang ini. Ya, jadi drift atau carry away itu ada di Ibrani 2 ayat 1. Saya baca ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan dibawa arus. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Jadi gini, kalau di bahasa Inggrisnya ya, ini nih judul perikopnya itu The Great Salvation, penyelamatan yang besar. Makanya di sini dibilang, nggak tahu ya penulis Ibrani itu siapa, jadi dia ngomong tuh gini, lu itu harus lebih teliti untuk memperhatikan apa yang sudah didengar. Itu bicara soal apa? Firman. Kita tuh harus lebih memperhatikan lagi firman, jangan sampai kita tuh terbawa arus. Ben, gambarnya Ben, next. Ya, gambar yang nggak seberapa gitu ya. Jadi gini, mudahnya gitu ya. Ini nih pohon ini, the great salvation itu, keselamatan yang besar. Tuhan ini pohon. Tambang ini itu apa yang harus teliti kita dengar? Apa? Firman. Inilah kita. Arus ini berbagai macam. Arus itu nggak selalu kenceng, bener ya? Bisa juga arus itu apa ya, pelan-pelan tapi lama-lama menghanyutkan. Yang bahaya itu arus yang lama-lama menghanyutkan. Jadi contoh gini deh, kita bicara soal dosa aja ya. Saya percaya gitu ya, bukannya dosa kita melakukan dosa yang gede, tiba-tiba kita melakukan dosa yang besar, enggak. Kita pasti melakukan dulu yang kecil-kecil. Karena apa? Terbawa arus tuh dari arus yang kecil yang kita rasa, kayaknya nggak apa-apa deh ini. Nggak apa-apa deh, misalnya di perusahaan gitu ya, bagian apa, Diki bagian pembelian, terima dulu deh, cepet ceng deh, lumayan nih. Lama-lama, ada brand yang lebih gede lagi, no peceng, lumayan masuk. Ujung-ujungnya apa? Ya jadi kayak koruptor itu, nggak mungkin orang bisa korupsi 10 miliar kalau nggak pernah nerima 100 ribu, 200 ribu. Awalnya pasti dari situ. Jadi hati-hati. Jadi kita ini bisa nggak terbawa arus tuh karena apa sih? Karena tambang ini. Berapa banyak firman yang sudah kita dengar dan kita lakukan, tanpa ada ini putus pasti kita kebawa arus. Nah, next Ben. Nah, terbawa arus itu apa? Ada dosa, dunia, pengajaran. Tapi kayak sekarang nggak keburu, dosa aja dulu ya yang dibahas. Nah, ini nih jadi menurut saya jadi sesuatu yang krusial gitu di kehidupan kekristenan kita gitu ya. Biar kita tuh bisa ngerti gitu ya. Kalau kita udah ngerti ini gitu ya, ntar kita bakal hubungan kita sama Tuhan berbeda lah. Kalau kayak saya dulu, wah kita dituduh-tuduh terus, wah lu tuh berdosa, nggak layak lu melayani, ya. Coba deh, next. Nah, terbawa arus dosa. Dosa itu apa? Pertentangan atau pelanggaran akan hukum Tuhan atau perintah Tuhan ya. Semua orang pasti udah tahu lah itu ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau pertentangan akan hukum Tuhan atau perintah Tuhan, di Alkitab tuh paling banyak apa sih hukum Tuhan? Bicara soal apa? Taurat. Sekarang saya tanya, tahu nggak kita tuh Taurat apa? Yoni? Batuk-batuk ya. Taurat tuh isinya apa aja tahu nggak Yon? Berapa persen deh taunya?
Taurat itu ada 613 perintah. Yang 365-nya itu negatif, 248 itu positif. Negatif-positif maksudnya apa? Kalau yang negatif itu ngomong jangan lakukan ini, itu udah 300. Tapi ada, oh lakukan ini baik, itu ada 200. Sedangkan saya juga nggak pernah baca gitu, walaupun pernah baca, cuman nggak pernah apal gitu ya 600. Loh katanya kalau dosa itu pertentangan akan hukum Tuhan. Hukum Taurat itu hukum Tuhan, tapi kenapa orang Kristen tidak pernah tahu hukum Taurat? Sedangkan di firman-Nya, next Ben. Bacalah Der. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oke, Matius ini siapa yang ngomong sih? Kalau dicatat di Matius, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, kata Tuhan Yesus. Kalau udah mikir hukum Taurat, semua jadi pusing. Waduh, kok hukum Taurat ini setengah mati pasti ngelakuin ya. Nah kemarin yang paling saya itu suka baca itu di baca berita gitu ya, dibaca berita Babe. Dan di Babe itu kayaknya vulgar banget lah ngebahas soal itu ya. Jadi kemarin tuh ada yang nulis, sebenarnya orang Kristen itu haram untuk makan babi katanya. Kok kenapa di ayatnya ada katanya? Di perjanjian lama, loh kok kenapa boleh katanya sekarang makan babi? Lah gimana sih orang Kristen ini gitu loh. Jadi kan kita kan setiap saya ngelihat yang begitu gitu ya, saya tuh harus cari tahu apa sih yang benar nggak sih. Jadi mulai baca. Jadi gini, ini kita bahas satu aja gitu ya. Masalah kata Tuhan Yesus apa? Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk apa? Menggenapi. Sebenarnya kalau kita baca ayatnya lagi tuh banyak lah gitu loh. Contoh kayak Tuhan Yesus itu ngomong apa? Hukum Taurat ngomong jangan berzina. Kata Tuhan Yesus apa? Kamu ngelihat cewek aja dan kamu menginginkan aja kamu sudah berzina, kata Tuhan Yesus. Jadi bukan ditiadakan Yesus, tapi digenapi. Nah digenapinya kalau misalnya yang kayak tadi makanan haram gitu ya. Haram itu kenapa nggak jadi haram sekarang di Kristen? Pertama, ada apa sih namanya konsiliasi apa ya? Pokoknya gini, zaman dulu itu karena ini kan mereka ini murid-murid Yesus nih ya, rasul. Ketika mereka menyebarkan Injil, entar mereka setahun sekali apa setahun dua kali mereka tuh kembali ke Yerusalem untuk kumpul bareng, ngebahas satu masalah. Apa sih masalahnya nih? Jadi kumpul-kumpul lah gitu. Kalau kita sekarang sinode lah, sinode gereja, kita kumpul nih di sinode. Apa sih masalahnya? Dibawalah masalah sama Petrus, karena Petrus itu ketika dia di mana gitu, dia tuh lapar. Tiba-tiba Tuhan tuh ngasih dia penglihatan 3 kali. Dibuka itu, pasti pernah baca lah ya, kain itu suruh potong, suruh makan. Dia bilang, Tuhan, saya tuh nggak makan yang haram. Sampai 3 kali. Jadi dibawalah sama si Petrus ini ke sidang rasul ini. Boleh nggak sih sebenarnya? Akhirnya hasil dari sidangnya itu begini. Kalau ada orang di luar Yahudi mau mengenal Yesus, janganlah kita ngebebanin dia dulu dengan yang Taurat ini gitu loh, dia bilang. Jadi ayo, kalau ini ya kita tolong keluarkanlah surat, sampai ada di Kisah Rasul 15 ayat 20, bunyinya gini ya. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dari percabulan, dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Jadi gitu loh. Sama Rasul ini disimpelkan dibanding nih ya, orang yang di luar Yahudi harus melakukan yang susah-susah dulu. Karena gini, mereka berpegangan sama apa? Tuhan Yesus pernah ngomong di Matius, misalnya di Matius ya. Jadi Tuhan Yesus tuh ngomong begini, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Karena apa? Yang masuk ke dalam mulut akan dibuang ke jamban.
Tetapi apa yang keluar dari mulut itu yang akan menajiskan. Yang mengharamkan itu sebenarnya yang keluar dari mulut, bukan yang masuk, kata Tuhan Yesus. Jadi pegangannya murid itu. Jadi udah deh, dibanding ini, yang penting apa? Makanan nggak boleh tercemar berhala, nggak boleh berbuat cabul, nggak boleh daging hewan yang mati dicekik sama darah. Itu salah satunya gitu ya. Nah, ini yang saya mau bahas di Roma. Roma itu menurut saya kitab yang paling susah untuk dibaca. Ke depan, ke belakang itu susah semua. Nah, ini saya mulai mau bahas Roma yuk. Nah, Taurat, jadi gini, ini ada analogi gitu ya. Next. Nah, analoginya gini, jangan ke Roma dulu. Ya, analoginya Taurat lawan kemampuan kita tuh gini. Kita ini punya hutang, analogi ya. Kita ini punya hutang, kita tuh hutang kita 1 miliar, tapi kita tuh mampu bayar tuh 10 juta. Namanya orang bertobat, tiba-tiba suruh ngelakuin 613 perintah, bisa nggak? Tiba-tiba nih kita baru bertobat hari ini, ya, langsung kita dikasih ini Taurat, lo harus lakuin 613 besok ya, nggak boleh ada yang lewat. Ini analoginya. Taurat itu sebesar 1 miliar, kita tuh cuma bisa bayar 10 juta misalnya. Kalau nggak 20 juta, paling banyak berapa? Pendeta hitungan setengahnya lah, bisa 300 perintah lah dia bisa lakuin. Tapi tetap apa? Hukum Taurat itu menuntut kita untuk membayar penuh. Satu pun tidak dilakukan, game over. Ini dibahas sama Paulus. Kenapa dia perlu bahas ini gitu ya? Nah, next. Firmannya apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan. Jadi apa? Kita itu, jadi Taurat tuh harusnya kita gimana sih? Kita harus tahu Taurat, bukannya kita tidak harus melakukan. Ada stepnya untuk melakukan. Nah, jadi bilang di sini apa? Dibenarkan dengan cuma-cuma dengan penebusan Yesus Kristus. Nah, sekarang saya mau ini, di Yesus Kristus ini ada apa sih? Next Ben. Yang pertama, ada darah. Darah Kristus. Tujuan darah adalah untuk pengampunan dosa. Baca, coba, Dery, tolong deh. Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ngomong ya. Nah, di sini dibilang apa? Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya karena dia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya, dengan maksud menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya orang yang percaya kepada Yesus itu dibenarkan. Saya banyakin ayat gitu ya, karena fundamental. Kalau ngomong bisa salah. Yuk next lagi Ben. Terus ya, 1 Yohanes. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika ada seorang yang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja tetapi dosa seluruh dunia. Jadi di Yohanes ini dia ngomong apa? Jangan berbuat dosa. Tapi kalau ada yang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara, yaitu Yesus. Nah, tujuannya mau kemana sih?
bicara soal darah ini. Next lagi coba, Ben. Yohanes. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan orang lain. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kayak begini, ntar kita ngerti gak? Jadi kalau kita ini berdosa, maka tadi dibilang Yohanes ini apa? Kalau kita itu ngomong kita itu tidak berdosa, kita itu telah berbohong, kita itu menipu. Karena setiap hari kita pasti berdosa. Jadi di sini bilang apa? Kalau kita mengaku dosa kita, Dia dengan setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita. Enggak ada enggak ada harus gimananya. Yang penting harus mengaku dosa kita. Cukup ketika kita mengaku dosa kita diampuni. Nah, sekarang saya mau next, Ben. Saya mau tanya, tujuan dari dosa diampuni untuk apa sebenarnya? Apakah buat bikin dosa lagi? Aduh, sorry Ben, mundurin. Ya. Karena apa? Kita harus tahu ini apa? Tabiat dari Tuhan. Tuhan itu apa? Kudus. Ayatnya apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun akan melihat. Ini tabiatnya Tuhan. Kalau gini ya, apa sih? Kalau kita mau datang sama Tuhan tanpa ada kekudusan, lu nggak bakal bisa sampai. Contoh deh, kayak kita banyak nggak sih kalau kita nggak ketika kita berdoa, kayaknya kok mentok ya, kok doaku gini-gini aja ya, kok nggak ada jamahan Tuhan ya? Karena apa? Tabiatnya Tuhan tuh kudus, lu nggak bisa berbuat apa, lu mau berdoa 5 jam tanpa lu minta pengampunan dosa, lu nggak bakal dapat apa-apa. Yakin? Karena apa? Tuhan tuh tidak pernah karena tabiat dia kudus, jadi dia nggak pernah, karena dia berdoa 5 jam, bolehlah. Nggak ada, karena Tuhan tuh kudus. Next. Nah, tujuannya sekarang apa sih dari dosa kita diampuni Tuhan? Itu tujuannya itu untuk apa? Baca deh dia. Tapi jangan terlalu dekat ya mic lu, jadi agak ngum dia. Coba deh. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka dicucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Next, Ben. Satu lagi, saya baca ya. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, dengan darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi 2 ayatnya jelas bicara soal ketika dosamu diampuni, tujuan dosa diampuni itu apa? Agar kita tuh berani untuk menghadap Tuhan. Sini apa? Penuh keberanian.
Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Coba next. Ini ada gambarnya nih. Kalau zaman dulu, ini tabernakel Musa ya. Jadi zaman dulu, ini nih, ini halaman, ini ruang kudus, ini ruang maha kudus. Yang bisa masuk ruang maha kudus, cuman imam besar. Yang bisa masuk ruangan kudus, imam. Imam-imam boleh. Anak-anaknya Harun tuh boleh. Nah, di luar ini, di halaman ini ada kolam pembasuhan sama pembakaran. Pembakaran ini apa? Setahun sekali kita bawa, ya kita kira-kira lah dosa kita gede nggak setahun ini. Kalau gede ya kita bawa sapi, kita bakar nih di sini. Kita serahkan. Setelah itu imam-imam ini cuci tangan, biar dia suci, biar dia bisa masuk ke ruang maha kudus. Ini yang mau di-bypass sama Tuhan Yesus. Karena apa? Tipe begini zaman dulu sudah tidak relevan untuk dilakukan. Ya, jadi dengan adanya Tuhan Yesus ini nih, semua ditiadakan nih. Tuhan Yesus bilang apa? Cukup dengan darah Dia, kita mempunyai keberanian untuk datang ke ruang Maha Kudus. Jadi ya, jangan salah gitu loh. Ketika kita berbuat dosa dan kita minta ampun sama Tuhan, itu bukan buat kita foya-foya gitu. Ah, Tuhan pasti ampuni dosa saya. Next, Ben. Jadi apakah darah Yesus tiket untuk berbuat dosa? Kalau gitu enak. Pokoknya tinggal minta ampun aja sama Tuhan, Tuhan ampuni. Yuk. Ternyata ada fakta lain. Fakta lainnya apa? Roma 1 ayat 28. Dan karena, dengar baik-baik ya, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh kedengkian, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukan sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi kalau kita berpikir gitu ya, ketika kita melakukan dosa tidak ada konsekuensinya, di sini Tuhan udah jelas tulis. Hah? Kalau lu mau melakukan dosa terus, habis itu minta ampun, dosa terus minta ampun, ada konsekuensi dari dosa. Apa kata Tuhan apa? Ketika kita mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Tuhan. Ah, Tuhan tuh gak ada. Makanya apa? Tuhan akan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, yang banyak tadi itu. Jadi kalau kita berpikir, gua seenak-enak aja berbuat dosa, tetap ada yang namanya konsekuensi dari dosa itu. Next, Ben. Nih kita jelasin lagi ya di ayat. Nah, Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan hati Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu kamu tidak mau bertobat. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Menimbun murka pada hari dan waktu hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jelas ya? Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun, mencari kemuliaan dan kehormatan kebinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri yang tidak taat akan kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ayat 10-nya, tetapi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu.
Dalam bahasa Inggrisnya itu apa? Favoritism. Tuhan itu tidak. Jadi ini yang menurut saya mind blowing gitu ya. Kita ini diajarin terus di kekristenan ini, kita ini orang yang istimewa. Wah, Tuhan itu kayaknya cuman ini sama orang Kristen. Bener gak? Pokoknya kalau udah Kristen, Tuhan tuh kayaknya baik bener sama kita. Jelas firman-Nya. Tuhan tuh tidak pernah memandang bulu. Gak pernah lu mau orang Kristen, tapi kalau lu tidak hidup yang benar ya, bukan sebagai orang Kristen yang benar, gak ada kata Tuhan. Gue gak pernah mandang bulu kok. Kita dengan bangganya, waduh saya orang Kristen, cuman kita yang diselamatkan. Kalau kita suka baca perdebatan begitu, wah pokoknya kita yang paling ini. Hidup kita udah bener belum? Kata Tuhan apa? Nih, mengapa engkau menganggap sepi kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Tuhan? Tidakkah engkau tahu bahwa kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan gitu loh. Jadi mungkin sekarang ini kita bisa lah berbuat semau mau kita. Aduh pokoknya saya mau buat ini, saya mau buat itu, bodoh amat. Tunggu aja tanggal mainnya kata Tuhan. Di sini ada waktunya. Kita tuh menimbun murka atas diri kita sendiri sampai waktunya murka itu akan dinyatakan oleh Allah. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, kita cuman datang sama Tuhan, Tuhan, saya berbuat dosa. Udah, besok kita lakukan lagi. Tunggu aja kata Tuhan. Ada murkanya Tuhan yang akan dinyatakan. Jadi jangan anggap darah Yesus itu murah. Jangan anggap kalau kita bertobat gitu ya, habis itu kita gue mau lakukan dosa deh, jatuh deh, nggak apa-apa. Minta ampun. Diampuni, lakukan lagi. Tunggu aja tanggal mainnya kata Tuhan. Bentuknya apa? Ya nggak tahu ya. Nah, next coba apa sih di sini? Ayo, satu lagi. Nah, sebenarnya Ibrani 12 ini panjang. Cuman ini saya mau cepetin ya, biar tahu maksudnya gitu ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari yang namanya ganjaran yang harus diderita, maka kamu bukanlah anak tapi anak-anak gampang. Bahasa Inggrisnya itu chastening. Chastening itu apa? To chaste someone is to correct him. Jadi gini, ganjaran itu tahu nggak sih artinya apa? Saya juga tadi itu nggak ngerti, ganjaran itu tahu nggak sih apa? Ketika kita berbuat salah, kita diganjar, ngerti nggak? Diganjar dengan sesuatu. Paham nggak? Jadi Ibrani dia udah ngomong gini loh ya. Kamu tuh harus menanggung ganjaran. Ganjaran tuh harus mengandung hukuman dari apa yang sudah kamu perbuat. Gampangnya itu. Baru Allah memperlakukan kita sebagai anak. Jika kita bebas dari ganjaran, kita bukan anak. Ngerti gak sih? Jadi misalnya gampangnya, ekstrimnya begini deh. Saya ngebunuh orang, habis itu saya bertobat. Apakah saya nggak dihukum? Saya nggak dipenjara? Banyak orang Kristen pakai ayat itu apa? Karena di dalam Tuhan tuh tidak ada penghukuman lagi katanya. Di Roma itu ya. Ngerti gak? Jadi apa yang dia perbuat dulu gitu ya, ketika dia bertobat seakan-akan tuh tidak ada lagi. Betul, tidak ada di hadapan Tuhan. Tapi hukum manusia tetap ada. Kalau kita ngebunuh, bisa saya di penjara, ya saya nggak boleh marah dong. Banyak orang Kristen, ya itu yang ekstrimnya ya. Tapi banyak orang Kristen tuh memperlakukan ayat itu ya dengan semena-mena. Semena-menanya itu begini, misalnya berbuat paling gampang gitu ya. Ketika kita berbuat dosa, misalnya kita
korupsi kecil-kecilan. Habis itu kita bertobat. Udah Tuhan, saya bertobat, ampuni saya Tuhan. Jadi sekarang kan kita melupakan yang itu. Satu saat orang datang sama kita, lu ketahuan bro. Kita ditangkap penjara, kita nyalain Tuhan. Kok saya bertobat kok? Malah masalah yang datang sama saya lah, itu masalah perbuatan lu sendiri. Bentar. Nah, masalah, jadi gini, ini darah, saya mau bahas jadi sampai sini gitu ya darah. Jadi darah ini begini, tujuannya dari darah itu adalah untuk mengampuni dosa kita, ya. Jadi untuk kita bisa datang terus sama Tuhan, kita harus minta ampun terus sama Tuhan atas kesalahan kita. Kesalahan kecil kah, besar kah? Tapi apa? Jangan sampai gini ya, kita mengabuse gitu ya darah Yesus ini untuk kepentingan kita, ngerti nggak? Untuk kepentingan kita, saya mau berbuat dosa, ntar tinggal minta maaf. Itu no, karena ada kita harus paham ada konsekuensi dari dosa yang kita perbuat. Yakin sama itu, pasti ada. Korupsi kecil-kecilan, next, makin besar, pasti ada konsekuensi. Berbohong dari kecil ke besar, pasti ada konsekuensinya. Dari ini anak-anak muda ya, nonton porno, pasti ada konsekuensinya ke depan. Bukannya tidak ada konsekuensi, pasti ada. Contohnya si itu jadi ditangkap gara-gara beli porn, siapa sih si Marcel ya. Pasti ada konsekuensinya, ya walaupun konsekuensinya ntar kita bisa lihat itu 10 tahun, 12 tahun. Ketika kita sudah menikah, baru ntar kita bisa lihat konsekuensi dari kita nonton porn itu ternyata ini, ternyata itu ini. Ya, harus pahami konsekuensinya. Jadi tujuan Tuhan ngasih darahnya itu adalah untuk kita datang kepada Tuhan. Jadi itu intinya. Yuk datang aja deh sama Tuhan. Cari Tuhan dulu, dosamu ntar diampuni, tenang aja. Yang penting yuk fokus tuh cari Tuhan dulu. Nah, ini sekarang yang kedua, next Ben. Yang kedua ini salib, bicara soal salib. Tadi kita udah tahu darah, kita tahu konsekuensi dosa, ada yang disebut salib. Salib Yesus ini ada di Roma 5. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu juga menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa, ayat 18-nya. Sebab itu sama seperti satu orang pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Dan sama seperti yang ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Next Ben. Nah, Roma, demikianlah aku mendapati hukum ini, jika aku menghendaki apa yang berbuat baik, yang jahat yang ada padaku. Sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa dan di dalam anggota-anggota tubuhku. Syukur kepada Allah Tuhan Yesus, kita telah dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bentar. Next Ben. Nah itu dia. Jadi analogi pabrik. Jadi gini. Tadi darah Yesus tugasnya untuk mengampuni dosa. Tapi ada satu lagi, makanya tadi di ayatnya apa? Karena satu orang, karena si Adam berbuat dosa, semua keturunannya jadi berbuat dosa. Ya, di sini bilang apa? Ada hukum ini. Jadi apa? Di dalam batinku, dalam hati, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di anggota tubuhku ada hukum lain. Tuh, akal budiku melayani hukum Allah, tetapi tubuhku melayani hukum dosa. Ini mungkin analogi pabrik. Pabrik itu gini, dosa itu produksinya.
bahan jadinya. Tapi ada pabrik itu manusia dosanya, ngerti gak? Gimana ngejelasinnya ya? Dibilang dosa asal. Jadi gini, saya memproduksi ini tiap hari 10. Ya, ini produk ini, dosa ini diampuni dengan darah Yesus. Tetapi tubuhnya ini, pabriknya ini, kalau mau dimatiin, itu harus dengan salib. Ngerti gak? Jadi beda nih, ada pabrik, ada produksi. Ngerti gak? Dapat gak sih? Jadi pabrik ini yang menghasilkan dosa ini harus dimatiin. Karena apa? Karena dalam tubuh kita ini ada yang namanya dosa asal yang dibawa dari Adam. Ngerti gak? Jadi ketika hasilnya dosanya ini sudah diampuni, tubuh ini harus disalibkan. Ini yang orang Kristen suka nggak mau. Karena apa? Next Ben. Yo. Di Roma 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambarkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati ia terbebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati oleh Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Next Ben. Nah, yang jadi masalah ketika kita rasanya gitu ya, kita sudah bertobat, sudah dibaptis, kok masih bisa? Katanya kan kita sudah disalibkan tubuh lama kita. Tubuh dosa kita katanya telah mati. Tapi kok kita sekarang masih bisa berbuat dosa? Jadi pertanyaan enggak? Ketika katanya kita udah dibaptis, kita sudah bertobat, tapi kok masih bisa buat dosa terus? Saya kasih analogi yang lain lagi. Saya dulu di depan barber itu ya, di sela-sela paving itu suka tumbuh rumput. Perasaan tuh rumput udah kita babat, kayak kita udah putusin dia sampai ke akar-akarnya. Kita nyabutin gitu ya pakai pisau ini. Tapi nggak lama gitu ya, sebulan lah, nggak nyampe sebulan tuh udah ada lagi bibit-bibitnya. Jadi analoginya itu rumput gini deh. Benar. Ketika kita terima Yesus, kita dibaptis, habis itu kita bertobat, rumput itu udah habis. Yesus sudah ambil semua sampai itu. Tapi kita manusia, kita tebar lagi tuh bibitnya, bibit dosa itu dikit-dikit. Tumbuh ya biar tambah gede ya. Memang benar pabrik ini harus dimatikan, tapi apa? Untuk mematikan pabrik ini dengan salib, dan salib itu tidak gampang. Coba kalau kita lihat Tuhan Yesus tuh pikul salib itu gampang nggak? Next Ben. Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa tidak memikul salib dia dan mengikuti aku, dia tidak layak bagi next Ben. Nah, Roma 6. Oleh sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya, dan jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai senjata kelaliman, tetapi serahkan dirimu kepada Allah. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu berada di dalam hukum Taurat, tidak berada di dalam hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih karunia. Next Ben. Next lagi. Nah, jadi apa? Ketika kita mau matiin di pabrik dengan salib itu bicara soal apa? Usaha. Jadi salib itu bukan bicara soal iman. Pokoknya saya beriman sudah disalibkan dengan Yesus. Banyak orang salah. Tubuh kita sudah disalibkan, tubuh lama kita sudah dimatikan kok dengan Yesus, dengan iman. Salah, Tuhan Yesus mengangkat salib itu dengan usaha loh, bukan dengan iman. Tahu nggak berat salib itu berapa? Berapa ya? Yoni lagi. Berat salib itu 130 kilo. Dan saya percaya Tuhan Yesus itu kan anak tukang kayu. Anak tukang kayu itu pasti keker lah, bener gak? Pernah lihat gak tukang kayu gemuk?
Yang gemuk, kongkonya jaga toko aja yang gemuk, yang gede-gede. Ya kan? Tuhan Yesus tuh keker loh. Bayangin suruh ngangkat 130 kilo, kok Yeftah bisa ngangkat 130 kilo? Bisa ya? Tapi cedera ada habis itu ya. Jadi apa? Untuk ngebunuh si pabrik nih, tubuh kita harus berusaha. Makanya di sini dibilang apa di Roma? Jangan jangan lagi kamu menuruti, jangan kamu menyerahkan. Susah nggak? Untuk menahan dosa, mungkin sesuatu hal yang paling susah untuk kita kerjakan sebagai manusia. Bener ya? Jadi kemarin ketemu temen gitu ya di Jakarta gitu, teman-teman dulu kuliah yang suka kita masih naik gunung gitu, kemarin ketemu lah sama mereka. Itu mereka lagi ngomong gitu, bicara soal satu aplikasi lah. Aplikasi ini mChat lah pokoknya gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih cewek bisa ada di sini, bisa nih open BO. Gila, saya bilang maksudnya dunia ini ya ke depan itu semakin begitu loh. Udah nggak ada lagi apa ya, kalau dulu ya, kalau dulu yang paling heboh itu di Indonesia apa? Doli. Sekarang doli nggak ada, ini lebih terselubung. Udah terang, bukan terselubung lagi, udah terang-terangan. Harganya berapapun ada. Waduh, kalau begitu usaha kita untuk menahan dosa ini gila, itu tuh bener-bener usaha yang nggak gampang menurut saya sebagai manusia loh. Nih kalau nggak begini yang paling gampang, kamu dibawain duit nih 100 juta. Bro, makasih ya bro, proyeknya mantep. 100 juta terima gak nih? Susah gak ini? Ini susahnya luar biasa. Makanya dibilang di Roma apa? Kita membutuhkan usaha untuk melakukan perintah Tuhan ini, kita membutuhkan usaha, antara pikul salib kita ini. Inilah salib itu. Ketika kita disogohin duit yang segepok, bisa gak? Aduh sorry bro, gue gak terima. Bisa gak kita ngomong gitu? Belum tentu. Next. Di sini saya mau bilang apa? Pikul salib. Jadi pikul salib adalah usaha untuk melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Nah, di ininya apa? Di Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah melalui pembaluan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna. Nah, ini intinya. Untuk kita tahu kehendaknya Tuhan, kita harus tidak boleh serupa dengan dunia. Satu-satunya cara nih untuk menangkal dosa kita ini, kita nggak boleh sama dengan dunia. Kalau kita masih sama dengan dunia, kita nggak bakal tahu kehendak Tuhan itu apa. Next. Nah, ini penutupan. Tadi udah lumayan jelas gitu ya. Nah, di Roma 6, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di dalam hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia yang kita dapat selama ini apa? Hyper grace. Hyper grace itu apa? Lakukan apapun kita pasti selamat, yang penting kita percaya Tuhan Yesus. Apa itu kasih karunia? Selama ini kan kita selalu nge-abuse nih yang namanya kasih karunia. Wah pokoknya kita udah hidup di bawah kasih karunia kok. Tenang aja kita bisa pasti selamat. Tidak, kasih karunia itu apa? Ketika kita lebih teliti akan firman yang sudah kita dengar. Dibilang kalau lebih teliti itu apa? Udah ngebaca, direnungkan. Karena kita tidak ingin menyia-nyiakan keselamatan yang besar yang telah kita terima. Supaya kita tidak terbawa oleh arus dosa. Nah, jadi saya bilang apa? Nah, jadi gini, penutupan gitu ya. Saya juga dulu tuh selalu berdoa begini sama Tuhan. Aduh Tuhan mau apa sih? Kehendak Tuhan apa sih di hidup saya? Selalu udah saya nanya begitu. Kalau kehendak Tuhan begini di hidup saya, Tuhan kasih tanda dong. Semua orang Kristen kita begitu gak sih? Pasti begitu kita sebagai manusia gitu ya. Tetapi
kemarin saya baca buku tuh satu, jadi dia ngomong gini, kok kita selalu minta Tuhan, Tuhan kehendak Tuhan di hidup saya apa, Tuhan kehendak Tuhan di hidup saya apa. Tapi kita gak pernah mau mencari tahu kehendak Tuhan itu apa. Beda loh. Kalau di hidup saya kita memaksakan Tuhan itu untuk melakukan sesuatu gitu ya. Kita nggak pernah mau tahu kalau kehendak Tuhan ini sebenarnya apa sih. Ketika saya baca itu baru saya, berarti kita harus cari dulu nih kehendak Tuhan ini sebenarnya ini apa. Bukan kehendak Tuhan di hidup saya itu apa. Jadi biar kita tidak tertuduh lagi gitu ya, dan kita tidak berbuat dosa, bukannya kita nggak pasti ya kalau kita udah melakukan ini kita nggak berbuat dosa, enggak, tetap ntar ada dosa, tapi dosa ini apa? Di sinilah yang tadi saya baca. Nggak ada dosa besar yang dilakukan tanpa ada dosa kecil, itu aja. Jadi mulai dari kecil ini udah kita papas. Ya. Saya harap sih ngerti gitu ya, karena ini penting banget. Nah, terakhir deh penutupan saya di gambar terakhir, Ben. Ini disebutnya itu Kristen halaman, kalau kita pasti dengar. Jangan sampai kita tuh jadi Kristen halaman. Halaman isinya apa? Pembasuhan sama pembakaran. Jadi isinya cuman bolak-balik antara pengampunan dosa, persembahan, ke gereja menyembah, minta ampunin dosa, udah, kita nggak melakukan apa-apa. Tahu nggak kalau ketika tabernakel ini, halaman ini semua orang tuh boleh masuk, semua orang Israel tuh boleh masuk. Yang nggak boleh masuk kan ke sini. Tahu nggak? Sebab kita ini kadang-kadang secara tidak sadar ya, kita itu melakukan hal ini, kita tuh nggak pernah mau masuk, nggak mau ketemu Tuhan. Nggak mau. Udah lah, yang penting gue sudah ngasih persembahan, gue sudah memuji Tuhan di hari Minggu, saya sudah minta ampun dosa, udah titik. Untuk berdoa, aduh ntar dulu deh, gak ada waktu. Untuk baca Alkitab, ntar dulu deh, satu ayat, satu pasal aja ya, 2 pasal aja ya. Sedangkan apa? Di Mazmur bilang apa? Yang kesukaannya ialah Taurat, Tuhan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, gak perlu siang dan malam deh. 1 jam aja. Ya, jadi jangan sampai kita jadi orang Kristen cuma Kristen halaman aja. Karena di Wahyu bilang apa? Halaman ini akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Mulai kita mau masuk ke dalam, cari Tuhan yang benar. Toolsnya dengan darah Yesus, dengan salib itu. Ada salib yang harus kita pikul. Oke, demikian firman Tuhan. Ya, saya mau terangkan sedikit. Tadi Edo dia bicara gini. Kenapa orang udah dibaptis masih bisa berdosa? Saya katakan gini, kita punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Pada saat saudara terima Yesus, saudara lahir baru, yang dilahirkan secara sempurna kembali adalah roh kita. Jadi Tuhan bangkitkan spirit kita, Dia bangkitkan roh kita, yang pada awal ketika Allah menciptakan manusia, saudara pada masa itu roh yang menguasai hidup. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, bukan roh lagi yang menguasai, tetapi jiwa, pikiran kita. Coba saudara lihat, kalau saudara nonton film sesuatu yang buruk, kemudian saudara tangkap, kemudian dia mulai perintah, kita mulai lakukan. Ya. Jadi waktu saudara ambil baptisan,
kemudian secara roh saudara itu disempurnakan. Tetapi secara daging, secara pikiran kita masih bisa berbuat dosa. Roh tidak bisa berbuat dosa lagi. Maka dikatakan hiduplah di dalam roh. Supaya apa? Roh ini yang menolong saudara untuk mengendalikan hidup saudara. Untuk mengendalikan pikiran kita, untuk mengendalikan daging kita. Ini butuh spirit yang dari Tuhan. Yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Roh yang sudah dipulihkan waktu lahir baru. Maka firman Tuhan katakan kamu harus dilahirkan kembali. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu gak akan bisa lihat kerajaan Allah. Apa yang dari daging adalah daging, apa yang dari roh adalah roh. Jadi ketika dilahirkan kembali, supaya apa? Roh kita yang memimpin kita kembali, bukan pikiran kita yang memimpin kita, tapi roh kita. Kita bisa menimbang, oh ini benar atau salah. Saya lakukan ini benar atau salah. Yang bisa menimbang itu adalah roh saudara dengan roh Tuhan. Maka ketika kita sudah mulai dibangkitkan roh kita, maka saya selalu ajarkan saudara, ayo menyembah di dalam roh, ayo menyembah. Waktu saudara menyembah di dalam roh saudara, itu ada sesuatu pengalaman-pengalaman yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Ada ajaran-ajaran yang Tuhan berikan kepada saudara melalui roh kita. Roh Allah dengan roh kita dia menyatu. Dia yang akan menuntun saudara. Dan saya percaya ketika saudara lakukan ini, ada rem. Kita mau melakukan sesuatu yang salah, itu ada rem. Ya, jadi saya katakan, saya bertemu dengan satu orang saudara. Dia satu orang perempuan. Jadi ketika di dalam satu pernikahan, kemudian di dalam pernikahannya dia menemukan satu hambatan. Di mana dia masih muda saudara. Di mana suaminya sudah tidak bisa melakukan lagi satu hubungan suami istri. Tapi kemudian dia masih muda saudara. Kemudian dia tanya saya, Mem, apa yang harus lakukan? Yang saya harus lakukan. Saya ngomong sama dia, kalau kamu mau itu, kamu minta sama Tuhan. Semua apapun yang membuat kamu bisa jatuh di dalam dosa perzinahan, kamu minta Tuhan ambil. Untuk kamu tidak bisa, untuk kamu tidak mengarah lagi ke sana. Saudara tahu, dia berdoa, dia katakan Tuhan di dalam roh. Dia ketemu sama saya. Thanks Mom, sampai hari ini saya tetap setia sama suami saya. Karena apa? Roh Allah dengan roh kita yang mendorong untuk kita melakukan perbuatan benar. Yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini, jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi setiap kami. Biar hidup kami boleh senantiasa dipimpin oleh Roh Allah. Terima kasih Bapa. Kami akan memberikan persembahan kami pagi ini. Kiranya Allah memberkati supaya menjadi berkat hingga nama Tuhan dimuliakan. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada jam 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pagi akan diadakan jam 5:30 pagi setiap hari. Bagi saudara yang ingin mengikuti doa pagi, dapat menghubungi Ibu Pendeta. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus bergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini.
Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Happy Sunday and God bless you. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum pulang kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan yang keras, yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami memujikan bersama-Mu. Mari angkat suara sama-sama katakan, kami memujikan bersama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu, pujikan bersama-Mu. Ajaib Angkat kedua belah tanganmu dan arahkan pandanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, yang terima berkat, sama-sama katakan amin. Saya minta duduk sebentar, ada pengumuman. Bagi pengurus, saya ulangi lagi, bagi pengurus, diaken, diakonis, kemudian pelayan-pelayan Tuhan, baik usher maupun singer WL, diwajibkan hari Senin doa pengerja. Saya ulangi sekali lagi, bagi pengurus diaken, diakonis, kemudian singer WL, bahkan usher, kolektan, diwajibkan doa pengurus di gereja jam 7 malam. Tuhan memberkati.